Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai perencanaan keamanan. Jadi organisasi yang sukses itu memanfaatkan perencanaan yang meliputi karyawan, manajemen, pemegang saham, pemangku kepentingan lain di luar organisasi, lingkungan fisik, lingkungan politik dan hukum, lingkungan yang kompetitif, dan lingkungan teknologi. Perencanaan strategis ini meliputi ada misi, visi, strategi, dan rencana koordinasi untuk subunit. Sudah mengetahui bagaimana perencanaan organisasi dalam proses keamanan informasi. Perencanaan adalah menciptakan langkah-langkah tindakan ke arah tujuan dan kemudian mengendalikannya, memberikan arahan untuk masa depan organisasi, dan metode yang digunakan adalah top down. Jadi pemimpin organisasi ini menentukan arah. Perencanaan dimulai dari yang umum dan berakhir dengan spesifik. Komponen dari perencanaan itu ada misi. Misi ini mendeklarasikan bisnis organisasi. Visi, organisasi ingin menjadi pemimpin pasar misalnya. Terus value, organisasi membangun prinsip-prinsip standar yang jelas. Nah, ini komponen dari perencanaan strategi. Strategi ini merupakan dasar untuk menentukan arah jangka panjang. Rencana strategi, upaya organisasi, fokus sumber daya pada tujuan yang jelas. Jadi perencanaan strategi adalah upaya disiplin untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang membentuk dan panduan apa yang akan dilakukan dan mengapa itu perlu, dengan fokus pada masa depan. Rencana strategi organisasi ini mengembangkan strategi umum, membuat rencana strategis khusus untuk divisi utama, dan untuk setiap divisinya menerjemahkan tujuan yang umum menjadi tujuan yang lebih spesifik untuk tingkat bawah. Ya, untuk melaksanakan strategi yang luas, eksekutif harus mendefinisikan manajerial tanggung jawab dari setiap individu. Tujuan strategi yang diterjemahkan ini menjadi tugas-tugas yang spesifik, terukur, dapat dicapai, tujuan yang cukup tinggi dan terikat waktu. Terus perencanaan strategis ini kemudian ditransformasi dari umum ke tujuan khusus. Perencanaan taktis ini fokusnya lebih pendek dari perencanaan strategis, biasanya 1-3 tahun. Memecahkan tujuan strategis ini menjadi serangkaian tujuan tambahan pada perencanaan taktis. Perencanaan operasional digunakan oleh manajer dan karyawan untuk mengatur keberlanjutan kinerja tugas sehari-hari. Jadi termasuk kegiatan koordinasi, identifikasi dengan jelas di seluruh batas departemen, seperti persyaratan komunikasi, pertemuan mingguan, ringkasan, dan laporan kemajuan. Elemen rencana strategis, pengantar eksekutif yang senior, misalnya bisa presiden atau CEO, ada ringkasan eksekutif, pernyataan misi dan visi, profil organisasi dan sejarah, isu strategis dan nilai inti, tujuan program dan tujuan, manajemen atau operasi tujuan dan sasaran lampiran, dan juga kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT analisis, dan juga survei anggaran. Perencanaan untuk implementasi keamanan informasi, jadi CIO dan CISO memainkan peran penting dalam menerjemahkan perencanaan strategis secara keseluruhan ke dalam rencana keamanan informasi taktis dan operasional. CISO ini memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan rincian perencanaan daripada CIO. CISO job description, dia menciptakan rencana keamanan informasi strategis dengan visi untuk masa depan keamanan informasi di perusahaan, memahami kegiatan usaha mendasar yang dilakukan oleh perusahaan, mengembangkan rencana aksi, jadwal anggaran, laporan status, dan komunikasi manajemen puncak lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan status keamanan informasi di perusahaan. Perencanaan untuk informasi security, jadi setelah rencana telah diterjemahkan ke dalam TI dan informasi tujuan keamanan dan rencana taktis juga operasional untuk keamanan informasi, baru implementasi dapat dimulai. Pelaksanaan keamanan informasi dapat dilakukan dengan dua cara, bisa bottom up atau top down. Seperti ini, kalau top down berarti dari
atas dulu, jadi menentukan baru ke bawah, atau juga bisa dari bottom up. Ini berarti isu-isunya bisa dari bawah, dari network teknologi atau sistem teknologi atau security teknologi, baru sampai ke CIO, CEO gitu ya. System Development Lifecycle atau SDLC. SDLC ini metodologi untuk desain dan implementasi dari suatu sistem informasi. SDLC dapat berbasis oleh peristiwa atau direncanakan. Pada akhir setiap fase, ulasan ini terjadi ketika pengulas menentukan apakah proyek harus dilanjutkan, dihentikan, atau menggunakan outsourcing atau ditunda. Ini gambarannya. Jadi dari awal investigasi, analisis baru logical design, habis dibikin logical design masuk ke physical design, habis itu implementasi, baru di maintenance. Investigasi, pada tahap investigasi mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan, dimulai dengan tujuan, kendala, dan ruang lingkup proyek. Juga ada analisis biaya atau manfaat. Awal ini dikembangkan untuk mengevaluasi manfaat yang dirasakan dan sesuai dengan biaya bagi manfaat. Pada tahap analisis dimulai dengan informasi dari fase investigasi, menilai kesiapan organisasi saat ini, status sistem dan kemampuan untuk menerapkan, kemudian mendukung sistem yang diusulkan. Analisis menentukan sistem baru, apa yang diharapkan, yang harus dilakukan, dan bagaimana hal itu akan berinteraksi dengan sistem yang ada. Tahap desain logical, informasi yang diperoleh dari tahap analisis digunakan untuk menciptakan solusi yang diusulkan untuk masalah. Sebuah sistem atau aplikasi dipilih berdasarkan kebutuhan bisnis. Desain logis adalah implementasi independen atau cetak biru untuk solusi yang diinginkan. Desain fisik, tahap desain fisik. Selama tahap desain fisik, anggota tim memilih teknologi yang spesifik. Komponen yang dipilih dievaluasi lebih lanjut sebagai masukan keputusan beli atau membuat. Sebuah desain akhir dipilih yang optimal, mengintegrasikan komponen yang diperlukan. Pada tahap implementasi, di sini mengembangkan perangkat lunak yang tidak dibeli dan menciptakan kemampuan integrasi. Elemen disesuaikan, diuji, dan didokumentasikan. Terus ada pelatihan untuk pengguna dan dibuat dokumentasi pendukung. Setelah semua komponen telah diuji secara individu, lalu dipasang, kemudian diuji secara keseluruhan. Jadi ujinya di individu dulu, baru secara keseluruhan diuji. Perawatan atau maintenance. Tahap perawatan, tugas yang diperlukan untuk mendukung dan memodifikasi sistem untuk waktu pemanfaatannya. Sistem diuji secara berkala untuk memenuhi spesifikasi. Kelayakan, kelanjutan terhadap penghentian dievaluasi. Ada upgrade, update, dan patch dikelola. Ketika sistem saat ini tidak bisa lagi mendukung misi organisasi, maka sistem tersebut diakhiri dan pengembangan sistem baru dimulai. Nah, untuk SDLC keamanan, security SDLC ini ada prosesnya, yaitu identifikasi ancaman spesifik dan risiko yang ada. Terus dilanjutkan ke desain dan implementasi kontrol tertentu selanjutnya untuk melawan ancaman tersebut dan membantu dalam pengelolaan risiko ancaman untuk organisasi. Tahapannya, investigasi di seperti SDLC ini sering dimulai sebagai arahan dari manajemen menentukan proses, hasil, dan tujuan dari proyek dan anggaran. Ini sering dimulai dengan penegasan atau penciptaan keamanan kebijakan. Tim berkumpul untuk menganalisa masalah, menentukan ruang lingkup untuk tentukan tujuan dan mengidentifikasi hambatan. Analisis kelayakan untuk menentukan apakah organisasi memiliki sumber daya dan komitmen untuk melakukan keamanan yang berhasil. Masuk tahap analisis di security SDLC, analisis awal dari kebijakan keamanan yang ada atau program disusun bersamaan dengan ancaman yang dikenal dan kontrol yang ada saat ini, gitu ya. Jadi yang eksis sekarang. Termasuk analisis masalah hukum yang relevan, ada hukum yang berrelevan yang bisa mempengaruhi desain solusi keamanan. Nah, manajemen risiko ini dimulai pada tahap ini. Jadi pada tahap analisis mulai ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi tingkat risiko yang dihadapi organisasi, khususnya ancaman terhadap informasi ketika disimpan dan diproses oleh organisasi. Nah, jadi untuk memahami tahap analisis di security SDLC, ya harus tahu tentang jenis ancaman yang dihadapi oleh organisasi.
dalam konteks ini ancaman adalah objek, orang, atau badan lain yang merupakan bahaya konstan untuk aset. Attack atau serangan adalah tindakan yang disengaja yang mengeksploitasi kerentanan untuk mencapai kompromi sistem. Nah, ini dilakukan oleh agen ancaman yang merusak atau mencuri informasi organisasi atau aset fisik. Exploit ini ada suatu teknik atau mekanisme yang digunakan untuk kompromi sistem. Kerentanan ini adalah mengidentifikasi kelemahan dari suatu sistem yang dikendalikan di mana kontrol yang diperlukan tidak lagi efektif. Ini beberapa serangan umum. Contohnya ada malicious code, gitu ya, hoax, ada backdoor, password crack, brute force, dictionary, ada denial of service atau DOS, dan distributed DDoS gitu ya. Ada spoofing, man-in-the-middle attack gitu ya, spam, mail bombing, sniffer, social engineering, buffer overflow, dan timing. Itu adalah serangan-serangan umum. Pada tahapan desain di security SDLC ini ada dua tahap desain logis sama desain fisik. Jadi pada tahap desain logis ini anggota tim membuat dan mengembangkan cetak biru untuk keamanan. Dia memeriksa dan menetapkan kebijakan kunci. Pada tahapan desain fisik, anggota tim mengevaluasi teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung cetak biru keamanan, menghasilkan solusi alternatif, dan menyepakati akhir dari suatu desain. Ini ada model keamanan. Jadi manajer keamanan sering menggunakan model keamanan untuk memandu proses desain. Nah, si model keamanan ini menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa semua bidang keamanan dibahas dan organisasi itu dapat beradaptasi atau mengadopsi kerangka kerja untuk memenuhi kebutuhan keamanan informasi mereka. Kebijakan ini adalah sebuah elemen penting dari program keamanan informasi. Jadi itu masuk ke kebijakan keamanan informasi. Jadi manajemen harus menentukan 3 jenis kebijakan keamanan. Pertama, kebijakan umum atau program keamanan, kebijakan isu keamanan tertentu gitu, dan kebijakan keamanan sistem yang spesifik. Ada Security Education Training and Awareness atau SETA. Ini merupakan bagian dari program informasi security. Program SETA terdiri dari 3 unsur, jadi pendidikan keamanan, pelatihan keamanan, dan keamanan kesadaran atau kesadaran terhadap suatu keamanan informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dengan meningkatkan kesadaran dari pengguna atau usernya. Juga mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, membangun pengetahuan yang mendalam. Desain, perhatikan beralih dari ke desain kontrol gitu, dan pengamanan yang digunakan untuk melindungi informasi dari ancaman serangan. Ada 3 kategori kontrolnya, ada manajerial, operasional, dan teknikal. Untuk dari manajerial, ini implementasi untuk proses perencanaan keamanan, manajemen program keamanan, dan kontrol manajemen risiko, ada ulasan kontrol keamanan. Operasional, fungsi manajemen dan perencanaan tingkat yang lebih rendah, ini termasuk pemulihan bencana, perencanaan penanganan insiden. Dan untuk pengendalian operasional ada keamanan personil, keamanan fisik, perlindungan input dan output produksi. Masuk teknikal, ini terkait isu-isu yang terkait dengan teknis dan taktis. Jadi ini merancang dan menetapkan keamanan di organisasi. Teknologi yang diperlukan untuk melindungi informasi yang diperiksa dan dipilih. Pada tahap implementasi di security SDLC, solusi keamanan diperoleh, diuji, dilaksanakan, dan diuji lagi. Masalah personil dievaluasi terhadap pelatihan khusus dan program pendidikan yang dilakukan. Unsur yang paling penting dari tahap pelaksanaan rencana proyek adalah perencanaan proyek, pengawasan tugas dan langkah-langkah tindakan dalam proyek, dan mengemas untuk pengemasan proyek. Tim proyek informasi security ini harus terdiri dari individu yang berpengalaman dalam satu atau beberapa bidang teknis atau non teknis. Ini termasuk champion, ada pemimpin tim, pengembang kebijakan keamanan, spesialis penilai risiko, profesional keamanan, sistem administrator, dan pengguna akhir. Informasi security profesional ini dibutuhkan berbagai profesional untuk mendukung beragam program keamanan informasi.
misalnya CIO, Chief Information Officer, CISO, Chief Information Security Officer, manajemen keamanan, teknisi keamanan, data owner, data custodian, dan data user. Pemeliharaan dan perubahan, tahapan pemeliharaan dan perubahan di security SDLC. Jadi setelah program keamanan informasi diimplementasikan, ini harus dioperasikan dengan benar, dikelola, dan terus up to date dengan cara prosedur yang sudah ditetapkan. Jika program tidak menyesuaikan atau memadai untuk perubahan dalam lingkungan internal atau eksternal, itu mungkin diperlukan untuk memulai siklus baru atau mulai lagi siklus si security SDLC-nya. Sementara model sistem manajemen dirancang untuk mengelola dan mengoperasikan sistem. Model pemeliharaan dimaksudkan untuk fokus upaya organisasi pada sistem pemeliharaan. Misalnya ada monitoring eksternal, pemantauan internal, perencanaan dan penilaian risiko, penilaian kerentanan dan remediasi, kesiapan dan ulasan, dan penilaian kerentanan. Ini adalah gambarnya dari tadi ya, yang di atas. Internal monitoring, ini bisa fingerprinting, ITC control gitu ya. Jadi tentang internal environment monitoring. Dan kalau external environment monitoring, ini bisa aja public internet source, juga ada vendor, self organization, di sini. Dan juga dia ada vulnerability assessment and remediation. Jadi ini ada risk, threat, and attack database gitu. Jadi kumpulannya semua risk, threat, dan attack. Nah, di sini ada internet vulnerability assessment, ada intranet, ada platform security validasi, ada wireless vulnerability assessment. Jadi dilihat kerentanan terhadap wireless, terhadap modem gitu ya. Masuknya ke vulnerability database. Nah, ini untuk remediation. Terima kasih.